A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin wali Allah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita dapat berkumpul lagi walaupun dalam suasana lampunya mati. Nah, malam ini lampunya padam, listriknya kada nyala. Jadi kita tanpa ada listrik. Nah, malam ini tadi. Jadi alhamdulillah itu pujian Allah bagi dirinya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Jadi kata alhamdulillah itu Allah memuji akan dirinya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, apa itu nikmat pada kita tadi? Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu adanya batang tubuh kita, itu alhamdulillah yang patut disyukuri kita supaya kita kada kafir atas nikmat Allah, maka mengucap alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah tadi adalah batang tubuh kita tadi. Adanya dua mata itu alhamdulillah, adanya dua telinga alhamdulillah, adanya rambut, adanya mulut, adanya kedua tangan, kaki, jantung, paru-paru dan lain sebagainya, itulah alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, waktu belum diterjemah alhamdulillah itu kalam Allah, aku memuji akan diriku. Nah, jadi alhamdulillah itu aku memuji akan diriku. Jadi Allah memuji dirinya. Nah, kalau diterjemah subhanallah atau apa tadi, alhamdulillah segala puji bagi Allah, itu sudah diterjemah. Nah, ketika belum diterjemah subhanallah, apa tadi, alhamdulillah. Nah, kalau subhanallah maha suci Allah, tetapi kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah, artinya pada dasarnya aku memuji akan diriku. Nah, mana aku? Nah, aku ada pada dirimu, di luar diri dan di dalam diri. Jadi alhamdulillah memuji akan kebesaran Allah. Jadi Allah adalah raja dari negeri akhirat dan raja negeri dunia. Allah menguasai negeri akhirat dan menguasai alam dunia. Allah menguasai seluruh batang tubuh atau diri kita ini, Allah yang menguasai. Nang mengucap alhamdulillah itu bersyukur namanya. Syukurnya apa? Nah, adanya Allah. Aku memuji akan diriku. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah, nyatalah yang mengucap tadi tidak lain daripada Allah. Nah, yang mengucap alhamdulillah itu Allah itu pinanduka engkau lon Allah kadakah. Nah, mengucap alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nang memuji, mengucap alhamdulillah itu tidak lain daripada Allah. Pinanduka lon Allahnya kadakah. Nah, kalau pujiannya ya alhamdulillah, bacaannya segala puji bagi Allah. Yang memuji Allah itu tidak lain daripada Allah. Yang memuji aku itu tidak lain daripada aku sendiri, kata Allah. Jangan salah kaprah kita bahwa diri manusia bisa memuji Allah, tetapi Allah lah yang memuji akan dirinya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, jadi aku memuji akan diriku. Nah, jadi yang memuji diriku itu aku juga. Nah, mana aku? Aku tidak memiliki tempat, tidak memiliki
Aku tidak diperanakakan, aku tidak ada seumpama sesuatu. Jadi aku tadi, qul a'udzu birabbin nas, itu surah An-Nas. Nah, tetapi dalam surah keesaan Allah, surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini sudah diterjemah. Jadi maksud diterjemah itu sudah diartikan. Diterjemah itu orang menerjemahkan. Nah, tetapi ketika Allah mengucapkan surah Al-Ikhlas, nih surah Al-Ikhlas itu surat ke-112 Al-Quran, ayatnya 4 ayat. Jadi surah Al-Ikhlas itu memurnikan keesaan Allah. Jadi murni itu laksana emas yang tidak bercampur. Atau susu, tahu kalau susu? Susu, air susu putih bersih, tidak ada campur warna apapun. Jadi kemurnian surah Al-Ikhlas itu kemurnian atau memurnikan keesaan Allah. Jadi murni itu tidak ada campur-campur segala sesuatu, yang ada tuh bersih. Nah, inilah sebelum memurnikan segala sesuatu, terlebih dahulu kita membersihkan kotoran-kotoran yang dinamakan istinja. Jadi dibersihkan seluruh jiwa kita tuh, ada jiwa, ada jasmani, ada rohani. Yang dibersihkan tadi jasmani bersihkan dulu, rohani bersihkan. Itu pada pembahasan yang telah lalu, ada itu wudu jahir, atau istinja jahir, ada istinja batin. Untuk memurnikan, membersihkan diri, nah istinja jahir itu adalah membersihkan kotoran-kotoran daripada diri. Misalnya awak kotor, habis bekerja dan lain sebagainya, mandi dahulu. Atau teh mata bangun guring, tempel lagi bangun guring, nak jual sayur, jeruk, masih ada. Tadi diberasihi dulu istinja jahir tadi. Diberasihi seluruh batang tubuh tadi, supaya jangan ada kotoran-kotoran. Kemudian istinja batin itu membersihkan segala penyakit-penyakit jiwa tadi. Penyakit-penyakit jiwa, apa itu penyakit-penyakit jiwa tadi? Yang menjauhkan kita daripada Allah. Namun ini sudah juga dibahas. Di antaranya penyakit jiwa, kekotoran jiwa kita adalah iri dengki tadi. Masih ada iri dengki dengan orang lain. Masih ada sifat kesombongan. Masih ada sifat takabur atau berbangga diri tadi. Banyak yang nuntut ilmu ketuhanan tadi masih dirinya bersifat sombong, bersifat takabur tadi. Dalam surah Al-Ikhlas memberikan keesaan Allah, maka diri tadi harus benar-benar bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi ada sifat-sifat yang buruk daripada diri tadi. Jadi yang membaca Fatihah itu adalah orangnya. Qul huwallah itu orangnya Esa 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini sudah diterjemahkan orang, padahal Qul huwallahu ahad, aku tuh sebenarnya 1 jar Tuhan, bukan 2 dan 3. Kata Allah, aku tuh 1. Mana aku? Surah Al-Ikhlas berhubungan dengan surah An-Nas. Aku yang mengatur dan memelihara dirimu. Jadi semua surah dalam Al-Quran tuh saling terhubung satu dengan lain. Jadi yang mengatakan Esa, katakanlah bahwa aku tuh Esa. Esa tuh ada bilangannya, ada 2 dan 3. Tuhan tadi menyatakan aku tuh adalah Esa. Orang Mayan Esa juga lebih, bahasa Mayan Esa, bahasa Bakumpai Eje coba Kumpai. Orang Mayan Esa roe telo. Nah, jadi Allah tadi adalah Nang Maha Esa, jadi keesaan Allah.
Jadi berhubungan dengan surah An-Nas, mana esanya aku yang mengatur dan memelihara manusia. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi jar Tuhan, segala sesuatu di alam dunia ini bergantung kepada aku. Mun kadada aku, kadada seluruh alam semesta. Mun kadada aku, kadada Muhammad, kadada Nur Muhammad, kadada seluruh alam semesta nih. Kalau kadada aku, kadada orang Kristen, kadada orang Hindu, kadada orang Buddha, kadada orang Nasrani dan lain sebagainya. Bila aku kadada, maka kadada seluruhnya. Jadi segala sesuatu, matahari, bulan dan bintang itu bergantung kepada aku. Nah, maka aku ini sangat dekat dengan dirimu. Nah, lebih hampir daripada urat lehermu. Nah, itu saking dekatnya aku. Dan aku pula dalam surah Al-Baqarah ayat 186 dinyatakan bahwa katakanlah bila ada yang mencari aku tuh sangat dekat. Nah, jadi bergantung segala sesuatu daripada aku. Jadi para nabi, para rasul, bila kadada aku, maka kadada para nabi dan rasul. Ini kata Allah, bukan kata manusia, bukan diri ulun lah mengaku tadi, bukan. Nah, tetapi kita sudah membahas aku tadi, aku tuh bukan 2 dan 3. Nang namanya aku, kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, aku tuh ya aku atau saya. Kalau bahasa Arab anak. Nah, kalau anak itu ya aku satu. Nah, jadi sebenarnya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi karena aku hendak minta kenal tadi, maka aku nampakkan diriku. Si aku tadi. Namun engkau kada tahu aku, kada berguna solatmu, puasamu. Mun kada kenal aku, maka engkau apa yang kau sembah. Maka dalam surah An-Nas, Malikin Nas, aku raja manusia. Ilahin Nas, aku sembahan manusia. Jangan engkau menyembah selain aku. Bila nyembah selain aku, maka syiriklah engkau, kafirlah engkau. Karena minggu tadi sudah dijelaskan tentang kafir. Kafir berapa minggu tadi? Nah, mana kada turun, kada tahu kafir. Ada kafir inat, ada kafir junud. Dan lain sebagainya kafir banyak. Nah, mungkin yang kada hadir bisa aja nonton di YouTube kena. Nah, kalau nya dibagiakan, kada dibagiakan di YouTube, maka kada tahu. Nah, jadi aku ini tempat bergantung segala sesuatu. Banyak Al-Quran bercerita tentang aku. Surah An-Nas. Nah, surah yang lain termasuk malam ini surah Al-Ikhlas. Mun kada tahu jua lawan aku. Nah, aku tuh lain batang tubuh, nih batisku, kakiku nih lain aku. Cuma kaki ini bergantung kepada aku. Mun aku kada hendak menjalankan kaki ini, maka kaki ini duduk kayak berdiamnya. Nang bisa sakit tuh adalah batang tubuhku, bukan aku. Ngertilah. Nah, karena di sini dijelaskan. Nah, ayat yang ketiga, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Aku itu jar Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Suah kau orang melahirkan aku tuh kada suah dilahirkan. Nang dilahirkan duja jasad. Nang dilahirkan tuh wujudku. Supaya engkau tahu kena salah dalilnya. Mun aku ngini kati engkau dilahirkan nih. Nih wujud dilahirkan. Mun aku kada pernah dilahirkan. Aku kada pernah dilahirkan. Nah, aku tuh meliputi seluruh batang tubuh baik jasmani maupun rohani. Jangan engkau tak sambah wujud. Nah, wujudku ini tercipta dari aku. Bahasa ketuhanan tuh dicipta. Bahasa orang kampung dilahirkan. Nah, diulah. Mun aku kada diulah, tapi aku nang maulah. Aku nang mencipta. Mun kada ada aku, maka kada ada engkau wahai Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adanya engkau wahai Muhammad karena adanya aku. Nih si Muhammad nih tadi, nah nih Muhammad sudah tahu kalau lawasnya sudah nuntut. Nah, ini Muhammad nampak dari ujung rambut sampai ujung kuku. Yang nampak itu adalah wujud Muhammad. La mawjudun illallah, tidak wujud melainkan wujud Allah. Nang kecungkungan ini nah wujud Allah siapa namanya itu
Muhammad. Wujud Muhammad tiada lain daripada wujud Allah. Nah, wujud Muhammad itu nah kenyataanku. Nah, dirimu tuh nah kada ada lain daripada kenyataanku. Nah, karena nuntut ketuhanan ngaku Allah Ta'ala tadi, aku Allah Ta'ala makan wadah di warung 3 biji kada bayar pulang butang, nah, bayar Kamis. Nah, maka jurang ikam anak dulah. Nah, ikam dilarang anak akan kenapa ikam mengaku Tuhan? Ulah akan bang jurang nyamuk seikung. Nah, maka kada bisa. Nah, aku tadi bergantung segala sesuatu pada diriku tadi. Nah, kemudian kita kembali kepada ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah adalah Tuhan yang bergantung segalanya pada sesuatu. Jadi Tuhan sudah kita jelaskan juga pada pelajaran pembahasan yang telah lalu, yang dinamakan Tuhan itu adalah Sang Halik atau pencipta. Kalau bahasa Banjar tukang ulah, tukang bikin sesuatu. Nah, tukang cipta wujud Allah ini adalah Allah. Ini tukang cipta wujud Allah ini adalah Allah. Mana orangnya? Aku, kata Allah, nang mencipta wujud. Wujud ini sifatnya sedia, bukan dibikin-bikin lagi, sudah sedia. Nah, itu tercipta daripada zatku tadi, wujud tiada lain daripada zat Allah. Nah, tiada lain daripada Allah. Nah, jadi ketika engkau sakit, nah kita kan rancak atau sering sakit. Yang sakit itu bukan aku. Nah, yang sakit itu adalah wujud diriku. Nah, yang rusak, yang bisa patah itu tangan, kaki patah. Nah, itu bukan aku, tapi daripada kaki dan tanganku. Nah, jelas saja itulah. Aku kada berjalan pakai kaki, kada. Yang berjalan dengan kaki itu Muhammad. Aku kada berjalan dengan kaki. Nah, cuma Muhammad itu berjalan dengan kaki. Nah, Muhammad itu tidak lain daripada aku. Nah, makanya sholat jangan tertinggal aku. Apa dalilnya tadi? Nah, apa dalilnya? Nah, jadi sholat jangan tertinggal aku. Nah, puasa jangan tertinggal aku. Sahaja aku puasa karena Allah. Akunya jangan ditinggal. Nah, mun tertinggal akunya maka mun aku ni tertinggal kada umpat aku berarti. Maka aku ni nang mensahkan segala sesuatu. Kalau kada mengerti aku, kalau kada sampai kepada aku, maka ibadah apapun ibadahmu tidak akan pernah sampai kepada aku. Mun kada sampai kepada aku, ya tak kada aku terima, karena menyampaikan diri kepada aku, kata Allah. Jadi kalau engkau hendak sampai dirimu kepada Allah, maka sampaikanlah dirimu kepada aku, kata Allah. Jadi sebagaimana menyembah, sembahlah kepadaku, jangan selain daripada aku. Nah, sembah itu tunduk, taat. Nah, itu ada Islam. Islam artinya dalam bahasa Arab. Nah, Islam itu terdiri dari 2 kata yang biasa, yang pada umum itu assalam, nah, aslam atau salima. Nah, jadi aslama artinya menyerah. Kemudian salim itu adalah selamat. Salima atau salim sama aja tuh. Jadi salim, nah, nama orang kan banyak salim atau salima. Nah, arti salima atau salim itu artinya selamat. Sedangkan aslam itu menyerah. Nah, jadi Islam itu menyerahkan diri kepada Allah. Nah, sehingga engkau akan selamat. Nah, ini sudah mungkin sudah dibahas pada minggu beberapa yang telah lalu. Jadi agama itu adalah keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Nah, agama itu merupakan nasihat, peraturan, atau undang-undang daripada Allah. Jadi agama itu nang mengatur adalah aku. Nah, kalau engkau kada kenal aku, nah engkau beragama siapa? Agama Islam itu adalah agamaku. Maka turutilah, serahkanlah dirimu kepada
kepadaku? Bisakah menyerahkan diri kepadaku? Jangan diserahkan kepada manusia. Engkau salah, engkau batuhan manusia kena. Nah, engkau batuhan manusia kena. Apa jadi batuhan manusia? Nah, maka engkau tadi hendaklah menyembah kepadaku. Aku adalah Tuhan sekalian manusia. Nah, aku adalah Tuhan sekalian manusia. Aku adalah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi sesuatu apapun bergantung kepada aku. Bila kadada aku, maka sia-sialah pekerjaan amal ibadah tadi. Nah, jadi kalau engkau sembahyang, kalau engkau puasa, tertinggal aku. Nah, akunya mana? Manusia, aku juga. Nah, manusia tuh aku kalau manusia. Kawalah dibuang aku tuh. Upik manusia, buang pang akunya. Kawalah kadada aku. Mati engkau kadada aku. Nah, karena nyawa itu hidup dengan aku. Manusia hidup dengan nyawa, nyawa hidup dengan aku. Tanpa aku nyawa tiada. Maharat kalau orang Banjar. Nah, nyawa tanpa aku mati nyawa. Nah, upik tanpa nyawa mati upik. Nah, tapi nyawa tanpa aku maka matilah nyawa. Jadi nyawa bergantung kepada Allah. Nyawa bergantung kepada Allah. Manusia bergantung kepada nyawa. Nah, diperhatikan. Manusia si upik adul anang bergantung kepada nyawa. Sebenarnya nyawa sifat Allah. Jadi upik adul anang diang dan lain sebagainya itu hidupnya bergantung dengan nyawa. Mun kadada nyawa mati si manusia tadi. Kulun nafsin jaikatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Nah, jadi tiap-tiap yang bernyawa, kucing kamunya bernyawa mati juga, pepohonan bernyawa juga mati juga. Manusia bernyawa mati juga. Jangan dikira pohon kada bernyawa. Nah, ini bisa hidup tuh. Nah, berarti ada sifat hayat. Nah, bila ada hayat tuh ada kehidupan, ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Sama besar kalam tadi itu tercipta daripada hayat. Nah, si hayat tercipta daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nyawa pikir, nah, upik tiada bisa hidup tanpa nyawa. Nyawa tiada bisa hidup, tiada bisa ada kecuali hanya adanya aku. Tanpa ada aku maka nyawa mati. Nah, jadi taharat aku pada nyawa. Nah, di mana nyawa berada di situ ada aku. Nah, di mana ada aku berada, di situ ada nyawa tadi. Nah. Jadi aku ini adalah rajanya tadi. Nah, aku tuh raja karena aku tadi malikin nas, aku tuh raja manusia. Namun raja kadada lagi selain daripada raja, karena Allah itu raja sekalian raja. Nah, raja sekalian raja. Terserah aku wajarnya. Nah, hendak ku jalanakan ke batis-batisku, tangan-tanganku. Nah, aku tadi itulah sifat jalalnya Allah, itulah sifat kebesaran kekuasaannya Allah. Nah, si aku tadi, nah, aku tadi menemanimu baik suka maupun sedih tadi. Aku tak akan pernah meninggalkanmu. Nah, dimanapun engkau berada, di sanalah engkau menjumpai aku tadi. Nah, dimanapun engkau berada. Nah, jadi apapun pekerjaanmu, jangan pernah lupa dengan aku. Ketika berzikir itu, nah, nang berzikir itu sebenarnya aku, bukan untungku, bukan mulutku, tapi aku. Yang berkata tadi, alhamdulillah tuh, nah, itu aku. Nah, jadi kalau hendak berzikir, hendaklah sampai zikirnya kepada aku, kata Allah. Nah, bila sampai kepada aku tuh, iya tuh. Nah, jadi amal ibadah apapun, bila engkau kada kenal aku, nah, maka sia-sialah amal ibadahmu tadi. Nah, jadi bergantung segala sesuatu daripada aku tadi. Allahu Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Aku tadi bisi pangkat,
lah aku tadi bisi pangkat, aku tadi bisi nama. Nah, supaya tahu tadi aku bisi nama, namaku adalah Allah. Namaku adalah Muhammad. Namaku adalah Adam. Namaku adalah insan manusia. Namaku adalah Upik, Adul, Dullah, Muhammad, Jumri, dan lain sebagainya. Itulah namaku. Jelas tak? Nah, banyak namaku. Jadi seluruh alam semesta ini tidak lain daripada namaku yang terhimpun daripada nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh alam semesta ini adalah namanya Allah. Dan namanya Allah itu tidak lain daripada namaku juga asalnya. Jadi nama Allah itu adalah namaku. Nah, jangan engkau kenal namanya aja, itu namaku. Nah, bila engkau menyebut Allah, 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 berarti engkau menyebut namaku. Bila engkau menyebut namaku, nah maka tersebutlah aku. Nah, jauhkah orangnya? Kata orang Banjar dulu, jauhkah? Dekatkah aku tadi? Aku tadi tidak jauh, tidak dekat. Aku tadi meliputi dirimu. Nah, meliputi sekalian dirimu tadi. Nah, jadi kakimu tuh sebenarnya tidak bisa berjalan. Yang berjalan tuh tidak lain daripada aku. Aku tadi adalah keesaan. Satu aku tadi. Nah, kalau bangkana mempanahkan diri, manusia ini hendak berpanah diri, hendak membunuh nafsu, hendak membunuh. Nah, jadi sebenarnya aku tadi pinandui. Aku tadi adalah segala raja. Aku adalah segala hamba. Yang jadi hamba tuh adalah aku. Yang jadi raja tidak lain daripada aku. Ini mohon maaf bahasanya bahasa orang marifat. Nah, jadi nang hanyar belajar marifat, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi aku yang jadi raja, aku pun yang jadi rakyat jelata. Nah, jadi malaikat bergantung kepada aku. Aku tadi tidak pernah takut dengan siapapun. Tuh aku. Nah, menangkau takutan berarti lain aku. Nah, itu ketakutan itu adalah makhluk daripada aku. Sebenarnya yang kau takut itu makhluk daripada aku. Aku yang mencipta makhluk tuh. Nah, engkau lebih penting aku kah? Lebih penting ketakutanmu kah? Yang mana engkau utamakan, ketakutanmu kah? Manusia ini takut miskin. Takut apa lagi, Bek? Takut miskin. Takut mati. Takut apa lagi? Takut karena penyakit. Takut apa lagi? Nah, takutan neraka. Nah, neraka itu adalah jika orang Banjar itu makhluk daripada Allah yang tercipta daripada Tuhan. Nah, jadi makhluk Allah. Nah, kata istilah kita tuh, karena makhluk itu tercipta daripada Allah, tercipta daripada aku. Engkau takutan aku kah? Takutan dengan makhlukku kah? Engkau takutan mati manusia. Takutan miskin, takutan kelaparan, takutan apa lagi? Takutan sengsara, takutan berpenyakit dan lain sebagainya. Engkau kada pernah takut dengan aku. Takut itu adalah bahasa Arabnya adalah takwa. Takwa itu takut. Yang mana engkau takuti? Engkau takut aku kah? Takut makhluk kah? Yang dinamakan makhluk itu selain daripada aku, selain daripada Allah, itulah dinamakan makhluk. Kalau engkau takutan mati, nah betuhan mah mati ya betul. Ada juga yang takutan hidup susah. Nah, ada yang takutan hidup susah karena hidup belum mandiri. Nah, hidup tergantungan dengan orang tua. Nah, orang Banjar di bawah ketiak kuitan terus nah. Kada kau pisah kuitan, pas kuitan mati, nah pada. Nah, atau kuitan kada ada lagi, orang tua kada ada lagi. Nah, jadi wujudku tadi bergantung segala sesuatu. Nah, aku tadi baik anak kecil kah? Itu wujudku juga. Orang tua kah? Nah, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah wujudku. Nah, itu wujudnya Allah. Kalau nampak seperti ini, itu diri Muhammad. Nah, jadi yang mana yang engkau takuti, yang mana yang kau sembah.
dipikirkan olehmu tadi, yang mana jua engkau sembah. Nah, jangan kau tadi menyembah namaku. Nah, siapa tadi nama? Nah, nama Allah, nama Muhammad, nama Adam, nama tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Jangan pernah engkau bertuhan nama, mempertuhankan nama. Apalagi mempertuhankan amal kamu Tuhankan. Bukan amal ibadahmu yang menyelamatkanmu, tapi aku. Engkau kira amal ibadahmu yang menyelamatkan dirimu, bukan. Dikira banyak amal ibadahmu yang menyelamatkan dirimu, bukan, tapi aku. Engkau beramal ibadah tanpa mengenalku, maka sia-sialah amal ibadahmu. Kata orang Banjar itu bisa meluasi luang burit. Kalau meluasi pekerjaan yang sia-sia bila kadang mengenalku. Yang membaca Qul huwallah tadi itu aku. Nah, jelas lebih? Nggak ada jelas juga. Nah, kemana mencari aku? Aku kada bisa dicari. Kemana aja kamu mencari kada bisa dicari. Ya karena yang mencari aku itu tidak lain daripada aku. Kecuali yang kau berdiam. Bilang kau berdiam, berdiam juga nya. Bilang kau buka, aku tadi buka juga. Nah, ketika engkau berdiam, dengan keheningan hati tadi, maka engkau akan menemukan aku. Nah, ketika kau menemukan aku, itulah kemurnian keesaanku tadi. Aku tadi sebenar murni. Aku tadi bukan nama, aku tadi bukan pangkat. Aku tadi bukan zat, sifat, asma, apa. Aku adalah aku tadi. Jadi kalau ada pertanyaan aku tadi, kemudian ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakakan. Aku tidak beranak. Jadi aku kada beranak, aku kada melahirkan sesuatu. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakakan. Jadi Nabi Isa diranakakan kah? Untuk beranak kah? Jadi Nabi Isa pun bukan Tuhan. Begitu juga kita manusia tadi, jangan pernah menuhanakan wujud. Wujud itu bukan Tuhan, tapi kenyataan Tuhan. Jelaslah tuh. Wujud dirimu itu bukan Tuhan, tapi kenyataan Tuhan. Wujud itu bukan Allah, tapi kenyataan daripada Allah. Mana Allahnya tadi? Ya aku tadi. Pinandukang kau kada kakak, walau pinandui aku kada kawa dipinandui, nang dipinandui itu wujud diriku. Aku kada kau dipinandui karena aku tadi. Aku tadi adalah keesaannya. Kada seumpamanya kada kawa menyerupai aku. Mun wujudku itu ada. Tapi aku. Bila sampai kepadaku maka hancurlah segala sesuatu, hancur lebur segala sesuatu. Tak ada yang menyerupai aku. Ketika dirimu hampir sampai kepadaku, hancur seluruh batang tubuh, hancur hati, hancur tubuh, hancur roh, hancur nyawa, seluruhnya hancur, baru engkau berjumpa aku. Selagi masih ada batang tubuhmu, selagi ada amal ibadahmu, maka engkau tak akan pernah sampai kepadaku. Selagi engkau bisi tubuh, bisi hati, bisi nyawa, bisi roh, maka engkau kada pernah akan sampai kepadaku. Karena itu adalah makhluk tak akan sampai kepadaku. Yang sampai kepadaku tidak lain daripada aku juga. Jadi ketika engkau sakit, yang sakit itu adalah wujud diriku tadi. Jelas dia tidak beranak dan tidak pula diperanakakan. Orang tadi kan menyebut dia. Kalau Tuhan apa menyebut dia? Kalau Tuhan sendiri berkalam, aku jar Tuhan kada diperanakakan. Aku tidak diperanakakan, tidak pula beranak. Mun manusia ngaku Tuhan tapi beranak. Itu lain kena ulak. Pinandui cari dulu ada kulit, ada dagingnya. Buah tuh ada kulit kalau nih buah.
buah pandak, buah semangka kah, buah kuini kah. Nah, buah kuini hambawang. Nah, ini ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Bijinya tuh gasan paung. Jangan kulit dulu paung. Kulit dulu paung buruk. Nah, yang dimakan tuh apa? Bijinya kah, isinya kah, atau kulitnya kah? Isinya. Nah, isinya. Nah, di dalam isi tadi ada aku. Nah, jadi buahku ini itu nah tuh yang dinamakan buahku ini kan sebijian, ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Bijinya bijiku ini, kulitnya kulitku ini, isinya pun isi ku ini. Nah, itulah ku ini. Nah, kayak itu juga diri manusia tadi. Nah, sama diri manusia. Nah, cuma aku nang ku ini tadi meliputi di luar ku ini, di dalam ku ini ya aku. Nah, jangan aku tadi. Nah, jangan aku tadi kulit, jangan aku tadi isi, jangan aku tadi biji. Nah, manusia tuh ada bisi paung. Nah, paung. Iyalah paung. Nah, ada paungnya, ada kulitnya, sama kayak manusia. Nah, jadi ketika kita kupas tadi, sebenarnya kulit, nah, dikupas kulitnya tadi, wujud Allah ini, nah, dikupas wujudnya, melihatlah isinya, itulah Allah. Nah, isi tadi, nah, jasmaninya dikupas ini bernama makhluk, bernama Muhammad, bernama insan manusia. Kupas nampak. Nah, sebenarnya kulitnya tadi tiada lain daripada dirinya Muhammad, tiada lain daripada sifatnya Muhammad tadi dikuyak, maka nampaklah Allah di situ. Nah, Allah dan Muhammad itu tercipta karena adanya paung tadi. Nah, paung tadi mana? Ya, noktah atau titiknya tadi paung. Nah. Jadi aku tadi tidak beranak dan tidak pula diperanakakan. Nah, nih wujudku. Nah, ini ada wujudku, ada tubuhku, ada hatiku, ada nyawaku, ada rohku tadi. Nah, tubuh bukan aku, hati bukan aku, nah, nyawa bukan aku, roh tadi bukan aku. Tapi tidak lain asalnya daripada aku juga tadi. Nah. Jadi selagi engkau belum menemukan aku, maka amal ibadahmu tadi kada pernah sampai kepada aku tadi, alias pekerjaan tadi sia-sia pekerjaan amal ibadah. Nah, makanya puasa saja, aku puasa besok hari karena Allah. Aku tadi karena aku, mun kada ada aku maka kada bisa puasa. Nah, aku tadi. Jadi akunya manusia benar. Nah, kalau bang manusia lain kayak kita nih manusia, iya manusia tadi. Karena aku tadi bergantung segala sesuatu kepada aku. Baik manusia kah bergantung kepada aku, Muhammad kah bergantung kepada aku, Allah bergantung kepada aku juga. Kalau tidak ada aku, maka tidak ada Allah. Karena Allah tadi apa? Allah itu namaku, jelas itu. Karena nih harap pada Tuhan lagi jerna mendengar nih bingung karena nih. Nah, jadi pahami bagi yang mendengar ini tadi, disimak bagus-bagus, baik-baik, jangan salah kaprah. Nah, dikira kena aku ngaku Allah Ta'ala. Nah, sebenarnya aku tadi tiada lain daripada Allah. Nah, kalau tidak ada aku, maka tidak ada Allah. Kalau tidak ada aku, tidak ada Tuhan. Tuhan itu pangkatku, jelas lah tuh. Nah, berapa kali diulangi, Tuhan itu tukang ulah, tukang cipta. Nah, tukang ulah sepatu berarti tukang sepatu tuh, tukang ulah manusia. Nah, berarti tukang cipta manusia. Nah, siapa tukang ulah dirimu? Ya abah umamu. Abah umamu dari mana asalnya? Daripada paung. Nah, nah, jadi manusia tuh satu asalnya, datuk moyangnya adalah Adam alaihissalam. Nah, itu ada dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu tercipta daripada Adam. Nah, memang pada dasarnya manusia tercipta daripada Nur Muhammad. Nah, jadi datuk moyang manusia itu adalah Adam alaihissalam.
Nah, daripada bangsa Adam timbul berbangsa-bangsa, terpecah-pecah manusia nih, lalu hendak merasa benar dengan sendirinya. Seolah-olah kelompoknya lah yang paling bagus, seolah-olah kelompoknya lah yang paling benar, dan yang terlebih parah lagi, seolah-olah dirinya lah yang paling benar. Padahal Adam tadi tiada lain daripada aku juga. Wujud Adam tuh nah wujudku. Jadi tempat kembalimu tuh nah aku, bukan yang lain. Engkau salah karena jalan bila memuliakan selain daripada aku. Nah, makanya engkau hendaklah menyembah kepadaku. Illahin nas, manusia tuh hendaklah menyembah kepadaku. Jangan menyembah kepada selain aku. Nah, jadi sama aja manusia tuh ketungkangnya karing, itu Adam alaihissalam. Tidak ada perbedaan. Pangkat yang paling tinggi adalah Allah, namanya pangkatnya adalah Tuhan. Nah, ini bahasanya tajam lah. Jadi Tuhan itu kalau tidak ada aku, tak mungkin Tuhan ada. Waduh jurang nih, apa itu tuh belajar orang kafir? Nah, kafir makanya belajar dulu, mengertilah engkau. Allah itu tidak lain daripada sekalian nama. Tuhan itu tidak lain daripada sekalian pangkat. Nah, jadi pangkat yang paling tinggi daripada Allah itulah Tuhan. Jadi Allah itu berpangkat Tuhan, Allah itu nama. Nah, mana orangnya? Nah, cari aku je Tuhan. Engkau kada tetamu aku, belum berjumpa aku. Kan kau seumur hidup bertuhan pangkat. Memuji namaku je Allah, Allah, Allah. Tapi engkau kada mengenalku. Mapa kau mencari Habib, mencari apa? Nah, ini mencari aku tuh siapa aja nang ceramah tuh? Aku tuh tidak lain daripada Allah. Aku tuh asalnya daripada Allah, kembali kepada Allah. Aku tuh ada karena Allah dan akan kembali kepada Allah. Mapa engkau mencari aku? Nah, wujud diriku tuh banyak, macam-macam lah wujud diriku. Namaku tuh macam-macam lah namaku. Nah, ini bepada orang usul sampai ke Tuhan pangkat, bepada wali lawan orang, tapi mencari asal usul orang, nah itu susah manusia. Itu bukan sampai kepada Allah, tapi perkataannya lah yang hanya sampai kepada Allah, tapi jiwanya belum sampai kepada Allah. Kalau orang usul sampai kepada Allah, pandangannya tiada yang nyata itu, nah hanyalah wujud Allah. Ngapain lagi engkau mencari? Ngapa engkau mencari nasab orang itu keturunan siapa? Mulai mana itu? Orang yang sampai marifatnya kepada Allah, pandangannya tidak lagi memandang akan pandangan makhluk, tapi yang dipandangnya itu hanyalah wujud kebesaran Allah. Karena tutus mulai mana itu? Mulai awang, mulai candi, mulai mana? Nah, ngapa engkau mencari aku? Engkau sasat mencari aku. Aku tadi ada dalam setiap diri insan manusia. Aku tadi namaku ada dalam setiap alam semesta. Engkau salah mencari aku. Hendak mencari pakaianku, dia pakaianku. Ini pakaianku, melihat ke pakaianku? Pakaianku tuh zat sifat asma af'al, itu pakaianku. Hendak mencari aku, engkau tuh tinggal pada wali. Ini mencari keturunan orang. Kemana engkau betuhan? Engkau betuhan, aku manusia kah? Melihat Habib dihormati, melihat orang tukang sayur kada dihormati, engkau salah kaprah. Engkau kira Habib tadi tidak lain daripada Allah? Ya, Habib tadi tidak lain daripada kenyataan Allah. Tukang sayur tadi bang lain daripada kenyataan? Iya juga, kenyataan daripada Allah. Engkau salah kaprah bila memandang makhluk. Bagi orang nang usul sampai kepada Allah, tiada lagi pandangannya yang lain. Karena pandangan murni keesaan tadi, yang nampak itu yang gaib itu tidak lain daripada Allah. Engkau hendak berpangkat Gusti, hendak berpangkat Habib, pangkat Wali, engkau ketinggalan. Yang ada tuh hanya aku tidak memiliki apa-apa. Aku tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi segala sesuatu tadi bergantung kepada aku.
baik Allahnya, baik Tuhannya, baik nabinya maupun wali-walinya. Kalau tak ada aku, maka tak ada yang lain. Apa dalilnya tadi? Itu sudah dalilnya tadi nih. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Bagi angkatan wusul artinya engkau tuh harus paham. Nah, ngertikah qul huwallah? Kalau belum mengerti, maka jangan pada sampai kepada Allah. Engkau memandang makhluk. Nah, wusul apa? Wusul. Nah, sampai kepada Allah apa? Nah, bila pandanganmu tadi memandang kepada baik dan buruk. Baik dan buruk itu bersumber daripada aku. Jangan engkau pandang dan baik dan buruk. Yang kau pandang itu aku. Engkau tuh sampaikah kepadaku kadakah? Bukan masalah pangkat derajat yang menjadi ukuran, tapi akulah yang menjadi patokan segala kebenaran. Nah, tanpa kenal aku, maka sia-sialah pangkatmu di dunia tadi. Nah, pangkatmu di dunia itu sia-sia. Nah, pangkat yang paling tinggi itu Tuhan. Kecuali yang kau ngaku Tuhan, ayo ha. Nah, ngaku Tuhan tak digorok kurang di leher kah? Nah, ngaku Tuhan. Baik ngaku Tuhan aja gen Tuhan tanah. Nah, tempat-tempat sedikit pada ngaku Tuhan. Nah, jadi wali kah, apakah gusti kah? Nah, semuanya para nabi dan rasul tadi bergantung kepadaku. Nah, itu kalam Tuhan tadi. Karena cari dalil tuh buka surah Al-Ikhlas ayat ke-112 Al-Quran, ayatnya 4 ayat. Nah, jadi memurnikan tauhidmu, sebelum engkau murni tauhid, engkau belum bisa lagi menyembah Tuhan, belum bisa kenal Tuhan lagi. Bila engkau masih pandangan makhluk, pekerjaan makhluk, maka pandanganmu tadi penuh dengan dosa tadi. Nah, itulah adanya sifat iblis di diri tadi. Nah, sifat iblis di diri apa? Merasa diri sampai kepada Allah. Nah, kalau belum sampai kepadaku, maka nampaklah iblis tadi baikungan. Sudah kalau jelas, nah minggu yang lalu tentang kafir, buka aja kena di YouTube, nah tentang surah Al-Kafirun, buka tentang arti-arti daripada kafir, macam-macam tuh kafir. Ya apa tuh? Nah, bila belum menjumpai aku, nah kafir juga tuh masih lagi. Bila masih melihat wujud Allah, wujud Tuhan juga, nah ya apa itu? Nyaman juga lah orang mencari aku nih. Nah, aku nih tersembunyi, tadi aku suatu perbendaan yang tersembunyi. Kadangnya menyaman mencari nasabku tuh berasal daripada Allah. Dikira tadi nasab mulai mana tuh Nabi Adam, bujur Nabi Adam tuh mulai mana? Nabi Adam tuh mulai Nur Muhammad mulai mana? Mulai zat Allah. Nah, zat Allah mulai mana? Daripada Allah. Kada tahu ngerti itu, nah engkau betulan manusia karena menuhan-nuhanakan jabatan manusia. Nah, itulah manusia tadi. Maka sudah jelas baca Al-Quran siang malam. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku nang mengaturmu, nang memeliharamu. Malikin nas, aku tulah sembahan manusia. Kadang ngerti juga Al-Quran, nah tapakah karena Al-Qurannya kedahi. Rancak baca Al-Quran tapi kadang ngerti maknanya. Malikin nas, ilahin nas, aku adalah sembahan seluruh manusia. Nah, kemana mencari aku? Aku kada kemana-mana, aku di sini tadi. Nah, aku ada pada setiap diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Aku nak makan, aku nak behera, aku nak berjalan, aku nak duduk jarinya. Nah, itu aku tadi. Nah, nang berjalan, nang berduduk tadi, itulah wujud kenyataanku yang bernama Allah, yang bernama Muhammad. Nah, jadi kasih sayangku tercurah kepada Muhammad, kepada Allah. Nah, sari kajian ini orang nang kadang ngerti ini. Nah, itu bid'ah, ajaran apa, ajaran baru. Engkau kadang mengerti Al-Quran. Nah, ya apa tuh kadang ngerti Al-Quran. Nah, ini boleh dikirim kah? Kadang tahulah video inilah. Nah, ini tajam bahasanya. Nah, jadi mengesahkan Allah tuh kada semudah-mudah. Kada semudah-mudah itu menyatakan tauhid. Esa itu sebenarnya satu. Kada ada berbilang-bilang. Kalau kau kadang ngerti
Qul huwallah ini, nah kamam. Maka engkau bergantung hidup kena kepada makhluk, engkau bergantung hidup kepada manusia, engkau bergantung hidup kepada wali dan lain sebagainya. Nah, maka engkau salah hidup. Ihdinas siratal mustaqim, luruslah jalanmu kepada aku, jangan menyimpang. Bila disimpangkan ke kiri ke kanan, engkau salah. Engkau kena bertuhan manusia, nah, engkau menyembah manusia, engkau nyembah nama, engkau nyembah pangkat tadi. Karena Tuhan itu pangkatku. Wah, ini Tuhan terlalu sering menyebut Tuhan, pas tersebut hantu, akibat diri kadang kena Tuhan. Tuhan itu pangkat. Nah, Allah tadi adalah namanya. Manakah pemilik nama, pemilik pangkat? Nah, walaupun diulang-ulang, yang ngarannya paham tadi milikku. Nah, walaupun diulang, kadang-kadang bisa kadang ngerti tadi. Jadi Tuhan itu adalah pangkatku, jarnya tadi. Allah itu adalah namaku, tubuhmu itu adalah wujudku. Nah, jadi pekerjaanmu itu adalah af'al perbuatanku, kata Allah. Nah, masih jauh mencari Habib. Nah, engkau kada tahu di sini kada ada Habib ya nak. Nah, jadi maaf aja Habib kasih pernah datang kada ada di sini kada ada Habib. Nang ada tuh hanyalah Allah. Jangan engkau menyuruh aku bersirik-sirik. Aku tadi tetap aku, wae. Ini mencari aku, nah gawianku tong sayur, tuh gawianku. Nah, nang ada tuh hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau cari wujudku nih wujudku. Nah, tapi engkau tak akan melihatku, tak akan menemukanku. Nah, ini tersambah pangkat dunia karena, nah ini maka amdaur sama sekali. Laksana air tadi yang berwarna, tahu air susu yang berwarna tadi ada pangkatnya, ada gustinya kah? Nah, ada pangkatnya tadi, pangkat dunia. Nah, atau siapakah bertambah pangkat pas banyu tadi berwarna. Yang mulanya air tadi, nah, air muhayat tadi yang bersih, nah, berganti bercampur dengan makhluk pangkat dunia tadi, kotorlah air tadi, maka kada bersih lagi. Nah, kalau engkau hendak sampai kepada aku tadi, maka buang dulu namamu. Nah, matikan dulu dirimu sebelum engkau mati. Nah, bila engkau mati maka berjumpalah denganku. Kayak apa mati jadi nyembelih dulu kah dulu, ada aja yang bertanya tadi. Nah, menghilangkan aku kah, ujarnya guru aja. Kada, aku tadi tetap ada. Kawalah aku manusia ini, aku kada ada lagi. Adanya kawa, tetap ya ada aku. Nah, bila engkau sudah kenal denganku, nah apa yang dibuang? Nah, bila sudah mati itu, nah berarti kada ada lagi yang lain, yang ada tuh hanyalah aku, kata Tuhan. Nah, ngerurukan parutnya. Nah, parutku caranya. Nah, batisku, tanganku. Bapak ini tangan siapa? Ngelain tangan orang diambil orang. Nang sembahyang tadi siapa? Ya aku. Masa orang lain dipadakan nang sembahyang tadi? Nang sembahyang tadi aku. Nah, nang berzikir tadi aku. Nah, itulah yang sampai kepada aku. Masa ikam berzikir orang dipadakan? Jika Allah. Siapa orang nang sembahyang tadi? Siapa nang berzikir tadi? Orang jadi kam. Berarti. Nah, itu mengakui daripada keesaan. Nah, yang sembahyang tadi kada ada lain daripada aku. Nah, yang sholat tadi tidak lain daripada aku, itu pekerjaanku. Jangan ditinggal akunya. Nah, maka engkau bila meninggal akunya, maka engkau jalim akan dirimu. Jalim engkau akan wujudmu, jalim engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tadi namaku. Nah, jelas saja itulah namaku. Nah, manusia pang namaku juga. Nah, Muhammad pang, ya namaku juga. Jangan dibuang-buang, Upik tuh ialah namaku. Iyalah Upik ini namaku. Nah, ya hijarnya. Upik tuh namaku. Mengaran orang, nah sarik orang kan. Nah, itu
Nah, inilah yang mencuri. Nah, foto seorang, foto tukang sayur diganti foto Habib Jen misalnya. Nah, jurang itu maling. Ini foto orang diganti, orang foto seorang, orang motor seorang, mobil seorang, kapal seorang. Jangan ngurus kapal orang biar mobil orang mobil mewah. Mobil orang. Mogok ke situ mobil orang juga. Ini mobil walaupun milik kita sepeda ontel ya sepeda ontel. Ada jadi masalah bentuknya bulat. Ini bulat gana bentuknya. Nah, inilah bentukmu. Nah, jangan menghiri milik orang lain tadi. Nah, jadi adapun diri kita tadi disuruh mengikuti akhlaknya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seperti apakah orang bertakwa? Seperti apakah orang yang taat kepada aku tadi? Nah, pertama engkau tadi membuang sombong, jangan pernah sombong. Takabur, jangan takabur tadi. Nah, dengki, janganlah engkau dengki tadi. Nah, barang siapa menyakiti dirinya maka barang siapa menyakiti umatku maka tersakiti dirinya tadi. Nah, kemudian lanjutkan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga tadi, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi aku tadi kededa sesamaannya. Kadada kawa yang menyamai dengan aku tadi. Nah, jadi aku tadi tidak ada sama-samanya. Karena aku tadi bukan nama, aku tadi bukan pangkat. Jelas lah tuh. Aku tadi bukan pangkat, aku tadi bukan nama. Aku tuh tidak sama-samanya. Tapi nama tadi menunjukkan bahwa adanya aku. Nah, masa ada namanya orangnya kereda? Nah, masa pangkatnya ada misalnya Brigjen Taufik Kurahman. Nah, Brigjen itu kan pangkatnya Brigadir Jenderal. Taufik itu namanya, mana orangnya? Nah, begitu juga tadi. Nah, jadi ayat yang keempat tadi, tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Nah, jadi tidak ada sesamaannya dengan aku tadi. Nah, aku tadi bukan. Nah, kalau ada zat kan masih bisa dirasakan. Nah, ini zat Allah. Nah, Rasulullah zat Allah. Ini zatnya. Zat tanpa aku maka tak ada zat. Nah, Allah tanpa aku maka tidak ada. Nah, karena mustahil ada namanya, orangnya tidak ada. Nah, ini kan HP. HP-nya kadada adalah namanya. Nah, mau namanya ya HP, mana bandanya? Nah, ini ada HP tentu. Nah, ini ngarannya ada tentu HP-nya tadi, ada pangkatnya, ada jabatannya. Nah, jadi bagi hamba yang bertakwa tadi, hendaklah dirinya takut, hendaklah dirinya taat kepadaku. Nah, si aku tadi, nang sembahyang tadi aku, nang puasa tadi aku, nang berzakat tadi aku. Nah, aku yang mana? Nah, akunya hamba itu tidak lain daripada akunya Allah. Nah, jangan dikira akunya tadi. Tapi bagi orang yang mengenal dirinya, maka wajiblah diri seorang salik tadi mengenal akan dirinya. Nah, wajib kenal diri. Engkau kenal diri. Nah, karena betuhan nama. Banyaknya manusia betuhan nama tadi. Nah, ngerti-ngerti kena pas bulik kada paham pulang. Nah, jelas saja lah. Nah, nang ada nih wujudku. Nah, siapa namanya? Si Muhammad. Nah, Muhammad ini siapa namanya? Allah. Allah ini apa pangkatnya? Tuhan. Jangan anggap aku Tuhan. Ini perjalanan diri namanya, mengenal diri, bukan mengaku diri Tuhan. Nah, ini tuh salah orang nonton.
ngaku diri Tuhan, supaya dirimu tahu di diri. Nah, setelah kenal dirimu, maka binasalah wujud dirimu. Nah, jadi yang ada tuh hanyalah Allah. Nah, yang ada tuh hanyalah Muhammad yang berkasih sayang. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Wujudnya pun satu. Kemana kau bawa wujudnya tadi? Nah, wujudnya satu. Dimanapun engkau bawa, di situ ada akunya. Bila ada Allahnya, ada akunya. Nah, jelas itu. Si Allah ini bisa membuat segala sesuatu. Seluruh alam semesta ini bikinan Allah aja, Pak. Termasuk bikin anak bani, nah, menanam jaring. Siapa pekerjaan? Siapa pekerjaan Tuhan? Af'al Allah, af'al pekerjaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkatnya Tuhan, namanya Allah. Yang menanam padi itu tahu jelas karena kita petani sini. Yang nanam padi itu tidak lain daripada pekerjaan Allah. Wujudnya wujud Allah, yang nanam tuh Allah. Ini bagi orang yang makrifat, mengenal akan dirinya, mengenal akan Tuhan. Kada ada lagi pandangannya, oh tuh si Dullah yang menanam. Bagi pandangan makrifat, yang nanam padi itu Allah. Yang nanam padi Allah. Nah, pekerjaan menanam itu adalah gawiannya, adalah af'al perbuatannya. Manakah orang nggak kelihatan kalau orangnya? Nah, anak disebutkan lagi buahku ini ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Nah, itu nanti padahkanku ini jangan bijinya aja, jangan kulitnya aja. Ada juga yang ketujuh, suka tadi. Aku ketujuh isinya juga yang dimakan ya. Mun kulitnya kada ada, isinya tuh buruk. Atau kok buruk. Nah, kalau tak ada bijinya, maka tak ada lagi buahnya. Nah, jadi semuanya. Jadi kulit itu melindungi isi. Nah, isi tanpa biji, maka kada ada tempat. Apa orang banyak tempat berikitnya itu bijinya kada ada, di mananya bingkut. Nah, kada ada biji, maka. Nah, jadi nampaklah ketika menanam padi di sawah, itulah Allah dengan sebab benarnya. Jangan lagi engkau cari. Itu Habib lain ke orang tuh. Nah, apa itu? Itu pandangan makhluk yang mencari kemuliaan daripada makhluk. Engkau salah, itu bukan orang marifat. Itu orang pangkat daripada dunia. Nah, orang kepada sampai kepada Allah, makamnya tadi yang dipandangnya hanyalah Allah. Nah, yang dipandangnya itu Allah, yang memandang Allah tidak lain daripada Allah. Engkau tuh orang tua Habib kalah. Nah, yang kau urus tuh mobilmu, jangan engkau ngurus mobil orang. Kalau ini jungkir balik ya nah, urusan nasab orang jadi urus kita tadi. Orang nasab yang paling tinggi tadi ialah nasabnya sampai kepada Allah. Asal muasal. Jadi mengambil nasab tuh sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dirimu tadi berasal daripada Allah. Sabarataan makhluk di atas muka bumi ini asalnya daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, yang tercipta yang ada ini Bang, untuk Allah lah dirimu ini ada. Jadi diri kita yang ada sekarang ini yang duduk, yang kumpul nih untuk Allah. Yang bergerak nih Allah, yang duduk ini tidak lain daripada Allah. Yang berkata-kata itu tidak lain daripada Allah. Masih luput juga menuju jalan. Nah, kemana lagi pikiran? Nah, mikir akan utang, mikir akan dagang. Nah, nang berdagang tadi tiada lain dari pekerjaan Muhammad, tiada lain daripada pekerjaan Allah. Nah, supaya engkau bulik tadi ada membawa hasil tadi. Nah, nampak Allah beserta wujudnya. Nah, nampak Allah beserta wujudnya. Nah, jadi amal ibadah Muhammad tadi, Muhammad berkata, aku serahkan kepada engkau ya Allah, kutujukan kepada engkau. Nah, jadi amal ibadah Muhammad tadi sampai kepadaku. Inilah pengakuan
inilah amal ibadah yang diakui oleh Tuhan tadi. Aku yang menerima amal ibadahnya. Aku yang tahu segala amal baik dan amal buruk pekerjaannya. Nah, mengkadada aku matian seluruh alam semesta ini tadi. Nah, bilang kau manusia mati kada apa-apa, aku tadi masih ada. Nah, jadi aku tadi meliputi semesta sekalian alam. Di mana kamu menghadap, di situ ada wujudku. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ini surah Al-Baqarah ayat 30. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Aku hendak menjadikan pemimpin di atas muka bumi. Nah, aku tadi sebenarnya yang jadi pemimpin itu aku. Nah, jadi kita nih yang memimpin diri kita nih, nah aku. Nah, surah Al-Baqarah ayat 30 nih tadi. Nah, itu kepada diri kita. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Bumi itu adalah diri dasar daripada kulit batang tubuh. Nah, jadi bumi ini adalah batang tubuh kita ini tadi. Alam semesta. Jadi yang memimpin itu aku. Jadi hendaklah kita tadi arif dan bijak. Si aku nih yang memimpin. Nah, aku nih yang memimpin tadi. Memimpin dunia ini tadi aku. Dan bergantung segala sesuatu kepadaku. Matahari, bulan, dan bintang tadi bergantung padaku. Nah, bila muhanya pina banyak jerawatnya tuh, nah banyak bintangnya. Nah, mataharinya, nah ini matahari, ini bulan. Nah, ada matahari, ada bulan. Nah, ada langit-langit, ada awan, ada rakun, ada aras, ada kursi. Nah, bergantung segala sesuatu alam semesta ini adalah wujud Allah. Nih engkau bawa. Nah, dunia beserta isinya engkau bawa. Siapa membawa tadi? Aku. Nih, dunia beserta isinya membawa. Di dunia dan di akhirat. Nang jadi raja di dunia dan di akhirat itu aku. Yang memberi hukuman, yang memberi pahala itu aku. Tahu kabar? Nah, bila diberi makan sehat. Nah, sehat awak. Nah, tenang pikiran. Nah, bila kada berduit bisa pusang. Nah, ini neraka. Siapa masuk neraka tadi? Aku juga yang masukkan neraka. Jadi neraka itu tercipta daripada aku. Jadi aku juga yang mencipta neraka. Nah, jadi yang mencipta neraka tadi adalah aku, bukan yang lain. Engkau salah kena. Nah, jadi yang mencipta neraka itu aku. Nah, bagi yang kada taat dengan aku dan ingkar kepadaku, maka nerakalah tempatnya. Mana neraka tadi? Bila ada dirimu daripada selain aku, itulah iblis. Dia yang masuk neraka. Nah, diulangi, bila ada di dirimu selain daripada aku, maka itulah senyata-nyatanya iblis. Iblis tadi perbuatan maksiat, iblis juga. Bila ada di diri selain daripada aku, itu iblis juga. Yang ada tuh aku. Nah, siapa bang lain daripada aku? Berarti maling tuh mengambil pun orang. Yang ada tuh tidak lain daripada aku. Nah, inilah bersih jiwanya, baik jasmani maupun rohani. Nah, yang ada tuh hanyalah aku. Nah, setelah ada aku, barulah timbul khalifah kepemimpinan muka bumi ini dengan akhlak. Hanya Muhammad Rasulullah berakhlak mulia tadi. Nah, berakhlak mulia tadi. Nang mencangkul aku, nang bertanam aku. Jelas lah tuh. Masa nang seorang nang bertanam orang dipadahkan. Nah, jadi amal ibadah tadi hendaklah sampai kepadaku. Kemudian Ali Imran ayat 94, orang-orang yang berdusta dengan nama Allah. Nah, orang kada kenal aku tuh demi Allah berkerampun jadi demi Allah. Nah, demi Allah ngaran Tuhan dibuat. Nah, tapi berdusta. Kenapa berdusta? Karena kada mengenalku tadi. Nah, engkau sholat 5 waktu tak mengenalku, maka engkau berdusta dengan dirimu. Engkau belum mengenalku, seolah-olah engkau menyembahku. Nang mana engkau sembah? Nah, nang kau sembah tadi aku, artinya sembah tuh
menyerahkan seluruh batang tubuh, seluruh jasmani rohani tadi serahkan kepada aku. Aku nang jadi kemudi, aku nang jadi nakoda, aku nang jadi supir dengan dirimu tuh nah. Menyerahkan seluruhnya. Itulah yang dinamakan Islam, menyerahkan seluruh jiwa raga kepada aku. Jadi aku yang menyetir, aku yang memelihara, aku yang mengatur, aku yang kau sembah, aku yang jadi raja. Bagi orang marifat maka tadi raja, engkau beraja dengan aku lah. Jangan beraja dengan siapapun. Ini beraja dengan manusia, nah engkau salah. Engkau syirik dengan Tuhanmu, engkau kufur nikmat dengan Allah. Jadi hendaklah engkau beraja dengan aku. Aku ja yang kau turuti. Mun kada hendak sengsara hidup di dunia dan di akhirat, jangan turuti aku. Contoh ujarku makan-makan, bilang kau kada makan. Tesa kada makan 3 hari. Kada sakit parut kena. Ujarku jangan berhujan, jangan berhujan. Aku yang jadi kemudi. Aku yang jadi tukang atur. Ngertilah tuh. Apa kehendakku itulah yang kau turuti. Ini bagi orang marifat. Bila kadang marifat, nah apa tuh kena? Ampun orang, ampun seorang, aku jujurnya. Nah, leslah tuh, akulah yang kau turuti. Jangan menuruti selain daripada aku. Makanya hendaklah marifatmu tadi mengikuti akhlak perilakunya Muhammad Rasulullah. Apa garang yang larangan Allah bagi kita? Ria, sombong, takabur, ujub. Itu yang tidak boleh pada diri kita tadi. Jadi pemimpinnya adalah aku. Namanya adalah Allah. Pangkatnya adalah Tuhan. Waduh, ini ilmunya tinggi benar jadi orang. Jadi wujudnya adalah wujud Allah. Nah, laksana mobil tadi. Namanya adalah Allah, pangkatnya adalah Tuhan. Karena Tuhan itu mencipta segala sesuatu. Tuhan tidak pernah berhenti mencipta. Cipta terus. Apa yang dicipta? Kalam-kalam Allah. Jadi hendak tahu kitabnya tadi baik Al-Quran yang tersurat maupun tersirat. Ini yang keluar. Bila engkau keluar daripada aku, sesat engkau. Kau nuju selain daripada aku, sesat jalan engkau. Susahkah mencari aku tadi? Nah, bila ada wujudku, di situ ada akunya tadi. Bila engkau nyebut namaku, ada tuh aku datang. Ada tuh aku di situ. Nyebut namaku. Siapa nyebut namanya? Itu siapa ngaran tadi? Irfan itu nama ikam kah lain kah? Nama ikam kah? Iya. Kita menyebut namanya, nama dia, sedangkan inya itu namaku ujarnya. Iyalah. Kalau Irfan menyebut namanya itu namaku. Kalau Allah kita menyebut Allah. Tetapi kata Allah itu aku. Setelah itu namaku ujarnya. Itu namaku. Apa ngantuk kada? Lampu kada menyala-nyala nih, padam terus. Ya apa? Jadi dikadap di tarang tadi tetap aku ada. Itulah ada ninggalakan kalau aku. Ada jaku. Baik engkau sorangan. Jadi kita tetap sendirian. Dimanapun kita berada, kita tetap sendirian tadi. Di sana ada aku. Di tempat ramai kah, di tempat sunyi kah, maka hendaklah kita tadi asik lawan aku aja. Katakanlah bila asik lawan orang lain, maka kapal kita tadi bisa goyang. Kapal bisa goyang karena kada mengingat aku. Maka Allah menyuruh, ingatlah engkau kepadaku supaya hatimu tentram, tenang. Abdalu jikri fa'lam annahu. Hendaklah engkau mengingat aku supaya jiwamu itu menjadi tenang.
Aku jangan diingat. Namun engkau mengingat aku kada pecangan sakit tu diri. Geus lah tuh. Ajarku berabah. Kada peduli siapa-siapa. Aku kan taat dengan Tuhanku. Aku kan taat dengan rajaku. Kada peduli siapa kan nang datang presiden ke siapa kan. Itu wujudnya juga nang kan tadi jukung ko ni na. Perahuku tadi. Komandanku ni nangku perhatiakan. Komandan tadi diperhatiakan. Kalau engkau kada merhatiakan komandan, sarik kena komandan. Kau suruhnya minum kada kon minum, cekak kena liur. Cekak kena liur. Ujarnya makan. Jadinya Mang Sugiman rahat menyenso, sadang sudah jinya ngopi. Bila kada ngopi hati-hati kena kan lintuhot. Sudah ku tagur. Aku tadi menagur. Si aku tadi kadang-kadang dirinya melawan. Melawan tadi. Kadang-kadang dirinya melawan. Kena. Makanya pekerjaan kita taat dengan Tuhan tadi jangan ditunda-tunda. Maka jelas benar Al-Quran tadi menyatakan, sembahlah engkau menyembah kepada aku tuh rajamu, aku nang mengaturmu, aku nang memelihara. Ditambah lagi surah Al-Ikhlas, segala sesuatu itu bergantung kepada aku. Artinya tanpa aku, jantung, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya kada berguna. Bila aku sudah kada memperhatikan lagi, ajabku nampak. Bila engkau kada taat, ujarnya jangan makan wadah besar manis lah, ujarnya. Siapa nang menagur tadi aku nang menagur. Dimakan terus. Aku tadi menagur pagi, siang dan malam. Aku tadi menagur akan umatku, menagur akan diriku tadi dengan kasih sayang. Apa tuh? Rancak sering baca Al-Quran tapi tidak mengerti dengan makna daripada Al-Quran. Yang baca Quran tadi siapa? Aku kalau enggak. Aku kalau masa orang lain ibadahkan. Tujuannya siapa? Kepada aku juga. Jadi nang membaca tadi aku, tujuan ayat-ayat tadi gasan siapa? Gasan diriku juga, bukan gasan orang lain. Yang berceramah ini berceramah gasan dirinya. Nang diceramahnya itu dirinya juga. Ujar Tuhan nang berceramah tadi aku, nang ku ceramahi tadi diriku juga. Siapapun itu, apapun itu namanya, apapun bentuknya, itu tidak lain daripada aku. Ampih sudah bercari Habib, ampih sudah bercari yang lain. Nang kau cari itu dirimu. Ini pada usul sampai pada Tuhan, sampai ke mana? Bercari selain pada Allah. Nah, celaka 12 engkau di dalam kubur kena marah buka. Siapa Tuhan engkau? Habib, ujarnya. Nah, siapa Tuhan? Wali. Nah, siapa Tuhan engkau? Gusti. Dagu mai pukuli malaikat. Coba engkau bertuhan Allah dengan sebenarnya. Marah buka, siapa Tuhan engkau? Engkau tuh tidak lain daripada aku. Nah, engkau nang bertanya tidak lain daripada aku. Malaikat menakuni Tuhan engkau pun siapa? Engkau menakuni aku Tuhan engkau siapa? Engkau itu bergantung segala sesuatu. Mun kada ada aku, malaikat pun kada ada. Mana malaikat bisa bertakun? Malaikat itu tanpa aku tidak ada malaikat tadi. Malaikat itu terbit daripada diriku nih. Ada orang bari melajari Camariyah, Uriyah, Tambuniyah. Itu terbit daripada saudara. Nah, ulakan soal jadi bidan. Nah, itu ada Uriyah, ada Camariyah, ada Darahiyah, ada Tubaniyah. Nah, itu jadi saudara. Ujar orang tadi, orang bari saudara. Nah, anak menangis misalnya itu ujar menggayai. Ngalih ujar terus nih. Sebenarnya kekanak lahir itu menangis huwa aja. Soalnya perhatikan, karena ketika lahir huwa itu artinya
Kalau bahasa anunya dia. Tetapi kalau Tuhan, aku jadinya. Huwa, akulah Allah. Nah, aku jadinya. Huwa. Nah, huwa itu tidak lain daripada aku yang bernama Muhammad Rasulullah. Nah, kan abut aja orang Wahabi mendengar tuh pikirannya apa. Nah, supaya mengenal dirimu, mengenal akan Tuhanmu, tahu di diri, karena lo membidah-bidahkan orang, karena lo ngapir-ngapirakan orang, kenali dulu diri nyawa tuh, namun nyawa kenal diri, nah hanyar tuh tahu di Tuhan, diri nyawa aja kada kenal, lawan nyawa kada pernah berjumpa, kada pernah melihat nyawa, nah kayaknya dulu, nah kenali diri nyawa dulu. Nah orang Banjar arat dulunya, orang Banjar tuh kada terlepas hidupnya siang hari siang malam lawan nyawa. Nah, nyawa kemana tadi? Nyawa kemana tadi? Dijawab oleh nyawa tadi, aku bahera, jadinya unda bahera. Nah, nyawa kemana tadi Pik? Nah, ujar Pik, unda bahera tadi. Arti dalam terjemah bahasa kita, aku bahera tadi. Setelah yang ditakuni nyawa, yang menjawab tadi unda. Nah, yang menakuni tadi nyawa kemana tadi? Lalu dijawabnya aku bahera. Nang menjawab tadi aku, nang menanya tadi nyawa. Nah, makin bingung lagi kena orang. Yang menanya tadi nyawa kemana jarinya. Nah, si aku tadi bertanya kepada nyawa, oh nyawa kemana? Nang menanya tadi aku. Bertanya kepada nyawa kemana tadi? Bahera. Nyawa tadi kemana? Mencangkul. Nah, nyawa kemana? Ujarnya si aku nang menanya, bertanya kepada nyawa, hai nyawa, apa diulah tadi? Berabah. Unda berabah, ujarnya. Aku berabah, aku berjalan. Jadi nang menanya aku, nang ditanya nyawa, nang menjawab aku. Ngertilah tuh. Yang bertanya aku, yang ditanya nyawa, yang menjawab aku. Nah, mantul kalau nya. Nang menanya tadi adalah aku, yang ditanya adalah nyawa, yang menjawab aku. Nyawa tuh mana yang duduk nih, nah nyawa. Bila ditanya nyawa, yang menjawab tuh aku. Nah, jelas lah tuh nang nyawa tadi. Tuh yang nampak tuh nah nyawa, yang kecungkungan nyawa. Yang mendengar nyawa, yang melihat nyawa. Bila unda batakun, aku batakun, apa ulah nyawa? Ujar nyawa, aku duduk. Nang menjawab tuh aku, bukan nyawa. Tetap yang bertanya aku menanyakan kepada nyawa. Nyawa itu melekat kepada aku tadi. Nah, jadi nyawa kada bisa jawab, yang menjawab tuh aku. Nah, kayak apa malaikat tadi? Malaikat tadi terbit daripada Allah. Nah, sedangkan Allah meliputi semesta sekalian alam dari ujung rambut sampai ujung kuku, jasmani dan rohani. Ini wujud Allah nang mana engkau takun? Nah, engkau takun nang mana wahai malaikat? Marabuka, siapa Tuhan engkau? Nah, malaikat bertakun, marabuka siapa? Pertanyaan bocor bang sudah. Jadi pertanyaan bocor nyaman kita mencari jawaban. Jika pertanyaan belum dibocorkan orang, nah ini pertanyaan malaikat sudah bocor. Ibarat ujian, cari jawabannya berdulu. Marabuka, siapa Tuhan engkau? Allah, jar kita tadi. Mana Allah jar malaikat? Engkau kada suah berjumpa Allah di dunia nih. Nah, jangan harap berjumpa Allah ketika mati. Nah. Surah Al-Baqarah surah Al-Nisa ayat 100 menjawab, siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya bertemu di bumi ini juga. Jadi siapa yang berhijrah berjumpa Allah di dunia, mencari Allah di dunia, maka di dunia dapat. Nah, engkau kada mencari Allah di dunia, maka di dunia pun kau kada berjumpa Allah. Nah, marabuka, siapa Tuhan engkau? Sebenarnya pertanyaannya sudah bocor. Allah. Ditanya mereka, mana Allah? Kada kau menjawab. Nah, kada usah menunggu mati di dunia aja ditanya polisi, mana SIM kam? Kada bisa SIM. Nah, apa ikan bawa mobil wani-wani jar polisi. Nah, marabuka, siapa Tuhan engkau? Malaikat pang dari mana?
Nah, nah, ini dijawab oleh surah Al-Anbiya ayat ke-23. Ini surah ke-21, surah Al-Anbiya, ayat yang ke-23, yang artinya dia tidak ditanya apa yang dia kerjakan, tetapi mereka ditanya. Nah, jadi dia tidak ditanya apa yang ia kerjakan, tapi mereka ditanya. Dia itu maksudnya aku kada pernah ditanya tentang apa pekerjaanku, tetapi engkau, mereka akan ditanya. Jadi aku si Tuhan tadi kada pernah ditanya. Siapa engkau menanya? Malaikat dia tercipta daripada dirinya. Nah, tetapi mereka bagi yang tak mengenal aku maka akan ditanya. Bagi yang belum berjumpa aku, tak mengenalku, maka akan ditanya. Dia tidak ditanya, atau sebelum diterjemah, aku tidak ditanya apa yang aku kerjakan, tetapi mereka akan ditanya. Nah, mereka akan ditanya kaki, tangan, mulut, mata, dan lain sebagainya, ini ditanya. Kalau aku tidak ditanya, makanya kembalikan kaki, tangan, mulut, tubuh, hati, nyawa, roh tadi serahkan kepadaku. Karena selain daripada aku akan ditanya. Mata, siapa yang melihat? Dari mana asalnya mata? Nah, mata asalnya daripada Allah yang melihat, tentunya Allah. Bila kada hendak ditanya. Tetapi ketika engkau nih mataku jarinya tadi, jar manusia tadi. Nah, ketika dirinya belum mengenal Tuhannya, seolah-olah manusia tadi manusia yang melihat, mata miliknya seorang. Nah, ini betapa jahatnya kepada Allah. Artinya jahat. Kita kada bisa membalas segala amal perbuatan baiknya Allah kepada diri. Kada bisa membalas dengan amal ibadah. Amal ibadah itu kan untuk diri kita, bukan untuk Allah. Kita puasa, pahalanya gasan diri kita. Kita sholat, tugasan diri kita. Kita berzakat, tugasan diri kita. Supaya bisa dapat nukar tiket gasan masuk surga tadi. Jadi semua amal perbuatan tadi untuk diri kita, sebenarnya bukan untuk Allah. Tetapi bagi orang yang marifat, amal perbuatannya adalah untuk Allah, dari Allah untuk Allah. Jadi matanya nih asalnya daripada Allah, mata Allah. Tentunya yang melihat adalah Allah. Telinga milik Allah. Tentunya ini telinganya Allah. Bukan Allah bertelinga, kada. Nah, mengertilah nih telinga asalnya daripada Allah. Ini telinga miliknya milik Allah. Tentunya telinga Allah. Kalau nih HP ku tentunya ampunku. Lain aku nih HP. Ngertilah tuh. Nah, ini telinga. Nah, ini HP, ini HP. HP ini kan HP ku, tentunya milikku. Nah, jadi HP ku. Nah, maksudnya ini telinga milik Allah asalnya. Tentunya telinga Allah. Yang mendengar adalah Allah. Mulut Allah. Asalnya daripada Allah. Yang berkata-kata tidak lain daripada Allah. Tangan Allah. Yang bergerak ini tidak lain daripada af'alnya Allah. Nah, jadi kalau kada hendak ditanya, maka kembalikan seluruhnya. Asalnya dirimu daripada Allah, dan adanya dirimu ini untuk Allah. Yang melihat ini Allah, yang mendengar Allah. Jangan lagi dibunyikan. Nah, ini kan Allah bahasa marifat. Setelah pengesaan, yang melihat tuh aku, yang mendengar tuh aku, ngertilah. Yang melihat aku, yang mendengar aku, yang berkata-kata tuh aku. Itu setelah di atas daripada ma'rifat tadi pengesaan. Ma'rifat artinya nih nang melihat tuh nama minandui, mengenal tadi. Siapa nang melihat tuh Allah. Siapa nang mendengar tuh Allah, itu ma'rifat. Setelah kita ma'rifat tadi, barulah timbul pengakuan Tuhan. Setelah kita kenal dengan Allah, maka binasalah wujud diri kita. Tidak lagi Allah nang melihat, tapi akulah yang melihat.
Tidak lagi Allah yang mendengar, tapi akulah yang mendengar. Nah, ngertilah tuh. Nah, jadi yang melihat, yang mendengar tadi asalnya Allah. Setelah karena Allah maka binasalah wujud diri. Tidak lagi ada pengakuan Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Itulah senyata-nyatanya yang melihat, yang mendengar itu adalah aku. Aku, kata Allah, bukan lainnya lagi. Atau bukan lainnya, bukan lainnya. Tapi yang melihat, yang mendengar itu adalah aku. Jangan lagi dipadahkan Allahnya. Siapa yang melihat? Ya aku, bapak orang lah yang melihat nih. Yang kelip-kelip matanya nih siapa yang melihat? Masa orang padahkan? Nah, aku tadi tiada lain daripada Allah, Allah tiada lain daripada aku. Kalau kita yang melihat betapa jahilnya, betapa jahatnya kita dengan Allah. Nah, dia tidak ditanya tentang apa yang ia kerjakan, tetapi mereka ditanya. Selain daripada aku ditanyalah dari ujung rambut ke ujung kaki. Selain daripada aku akan dipertanggungjawabkan. Baik di dunia maupun di akhirat dipertanggungjawabkan seluruh amal. Amal itu pekerjaan hatimu, pekerjaan mulutmu. Nah, ini seluruhnya ditanya. Selain daripada aku akan ditanya tentang amal perbuatan. Tapi aku tak akan pernah ditanya. Jelaslah, aku ini tukang perintah. Masa aku ditanya juga, aku duduk, berdiri. Yang ditanya tuh di sini disuruh duduk, disuruh berdiam, masih dibawa berjalan. Nih yang dipertanyakan, karena dipertanggungjawabkan. Ketika kakiku suruh diam, engkau masih berjalan, maka kaki ini akan dipertanyakan pekerjaannya. Nah, karena melanggar undang-undang peraturanku tadi. Karena taat lawan aku nih. Nah, bisa hukum, kan bisa stroke batis nih kalau berjalan lagi. Nah, turun kena. Jarku mulut jangan tapi banyak bicara. Jangan terlalu banyak bicara yang berlebihan. Kadang masih kena ditanya, "Hai mulut, apa pekerjaanmu di dunia tadi?" Maka engkau kusuruh diam. Nah, tapi banyak bicara. Nah, hati-hati untuk kalau akan dipertanggungjawabkan. Jadi yang dinamakan mereka dalam Al-Quran ini selain daripada aku, jelaslah selain daripada aku. Makanya kita di sini kaji diri, bukan di luar diri. Yang dinamakan mereka tadi selain daripada aku. Apa selain daripada aku? Ya hati ditanyakan oleh Allah. Makanya hatimu kembalikan kepada Allah. Rohmu ditanya, nyawamu ditanya. Apa perbuatan dari ujung rambut sampai ujung kuku, bulu, kulit, darah, daging ini ditanya seluruhnya. Tapi aku tak akan pernah ditanya tentang apa pekerjaanku, tentang apa perbuatanku, tidak akan pernah ditanya. Nih, tapi mereka itu menuju ke sini. Nah, nih. Nah, pahamlah mereka. Nah, Piraman Katibin, nah, malaikat Piraman Katibin, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, Jibril, Mikail. Nah, jadi bergantung segala sesuatu daripada aku, dan seluruhnya mereka akan ditanya tentang pekerjaannya. Nah, jadi kaki ditanya, keempat aku kah kadakah masih asli berarti saya nah mandak empat aku berdiam kan pas berdiam ada aku berjalan batisku kalau aku berjalan terus batis nggak mogok aku tadi begawi. Jadi seluruh batang tubuh akan ditanya, yang tidak akan ditanya itu aku. Maka kembalikanlah seluruhnya kepada aku. Batis ini sembahyang sujud kepada aku. Hati sujud nama aslinya lawan aku, jaku duduk beranai batislah jarku. Pada waktu kita amaliyah tadi, marifat lawan Tuhan, nah orang gila ke Tuhan tadi batis gini pandainya, batis apa kayak berjalan jarnya. Nah, batis badihnya, ini kan alam luas nih banyak makhluk nggak, nah batisnya dipandiri, wah batis lapah kayak nah diurutinya, nah, batisnya diurutinya, batisku, uyuh kayak jarinya, nah, berjalan terus berdiri terus, jalan. Nah, muntung tahu sulum dia kada merasa aja muntung tuh bujur masuk ayam goreng, pisang goreng, apalagi sapi, nah macam-macam masuk nah
pisang goreng, ayam goreng, jagung bakar, masuk muntung. Muntung ada merasa ilat juga, jar ilat lewat benar ya. Liannya keparut juga, jar parut aku ingin nampung akan benar ya. Ku salurakan juga nih sampai ke ujung batis, sampai ke kulimbit. Cari-cari makanan tadi. Makanya kelimbit ada air, ada segala, ada sehat. Coba orang kada makan, nah kelimbit nih, bina baik kada minum lama nih. Apa kelimbit nih sudah? Tuh orang kada minum, kada makan lagi 3 hari, lihat ya. Urat tulang kanduran sudah, nah tuh kada merasa parak sudah jenah. Nyawa tadi bang. Mun aku tadi kada pernah mati, yang mati itu nyawa. Kullu nafsin jaikatul maut, nyawa tuh yang mati. Yang mati itu nyawa kembali kepadaku. Apa ngantuk kedepik? Nguap gak? Disuruhnya guring gak? Nang lain dari mengantuk, pikir mengantuk. Jadi aku tak pernah ditanya. Kemudian ayat yang ke-67 surah Maryam, ayat ke-67 surah ke-19 Al-Quran. Tidakkah kamu pikirkan bahwa manusia itu tidak ada sama sekali? Nah, jadi manusia itu sebenarnya tidak ada, yang ada tuh hanyalah Allah. Manusia mana ya diri kita nih tadi nah. Yang ada tadi tidak lain manusia tadi rahasia daripada Allah. Kenapa surah Maryam kepada itu menyatakan itu? Tidakkah kamu pikirkan bahwa manusia itu tidak ada sama sekali? Jadi manusia itu tidak ada, yang ada tuh hanyalah Allah. Yang ada tuh hanyalah dirinya. Yang adalah tuh hanyalah aku yang ada. Jadi kalau engkau hendak selamat dunia di akhirat, hendaklah engkau taat kepadaku tadi. Jangan nunda-nunda taat kepadaku. Jangan aku makan, jangan aku minum, jangan aku duduk. Yang dihukum karena siapa? Nah, mereka akan ditanya, mereka akan dijawab. Jadi akan ditanya mereka. Jadi batis ditanya, lakai muntung ditanya, hati ditanya. Nah, kalau kada hendak ditanya, serahkan kepadaku. Hati tadi apa kehendakku? Batis tadi apa ujarku? Ujarku duduk inya, jaku berjalan, jaku barandai jarinya. Orang Banjar pulang tuh buliknya nih. Kadang kurang ngerti orang Jawa. Jadi seluruh batang tubuh, diri jasmani maupun rohani tadi, tunduk akan taatkan kepada aku jangan mengatur. Nah, selamat tuh dirimu, kada ada pertanyaan. Nah, bilanya kada kembali kepadaku, maka engkau akan ditanya. Mereka akan ditanya, tanya lawan pukul-pukulnya, ya kan? Ragu mana ini dipukuli orang. Nah, siapa nang salah tuh? Kada ada nang salah-salah. Aku telah pilihmu bagi diriku. Nah, surah At-Taha ayat ke-41, surah ke-20 Al-Quran. Aku telah pilihmu bagi diriku. Nah, aku tadi telah memilihmu bagi diriku. Jadi yang bisa mengenalku tadi tidak lain daripada anugerahku juga. Aku juga yang memperkenalkan diriku. Nah, jadi anugerahkulah. Jadi yang beruntung tadi tidak lain daripada aku juga. Kehendakkulah sudah nang terjadi. Jadi apapun di atas muka bumi itu kehendakku. Ngertilah kehendakku. Nang hendak koler berjualan tuh kehendakku juga. Nang hendak sugih tadi kehendakku juga. Nang hendak miskin tadi kehendakku juga. Itu kehendakkulah nang terjadi di alam dunia ini, itu kehendak. Pilihanku nang menentukan takdir tadi aku. Jelas lah tuh.
nang menentukan takdir tadi aku tuh tahu kada bisa dibohongi. Nang menentukan engkau miskin susah tadi aku, jar Tuhan. Iyalah tuh. Aku kuliah jadinya berusaha. Nah, pecangan kada kuliah apa-apa tuh. Maka hendaklah engkau mendengari Tuhanmu, jangan didengari yang selain daripada Tuhanmu. Nih jukung-jukungmu jana, kapal-kapalmu jana, jalankan kapalmu tadi. Ihdinas siratal mustaqim, lurus aku jangan engkau turuti, aku jangan engkau taati. Rambu-rambunya apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, akhlak mulia, akhlak terpuji. Nah itu rambu-rambunya tadi. Nah, jadi engkau sudah kenal Tuhanmu, giring dia tadi laksana bulan giring ke pemaan, giring dia terus. Nah, giring dia tadi ingat padaku jarinya. Nah, jalan dulu nih jalan. Memandak nih memandak. Nah, orang taat lawan Tuhan tadi. Nah, diam. Nah, inilah amal ibadah yang selalu mengalir kepada diri insan kamil mukamil, insan yang sempurna terlebih sempurna mengenal dirinya tadi. Gerak dan diamnya adalah ibadah karena perintahku tadi. Nah, nang nyuruh duduk aku, nang nyuruh berdiri aku, yang nyuruh berabah tadi aku. Nah, mana nang dicari lagi? Nah, yang nyuruh berabah tadi aku, yang nyuruh berjalan tadi aku. Di kata perintah tadi ada yang menyuruh, ada yang disuruh. Nah, nang menyuruh tadi pangkatnya adalah Allah, nang disuruh tadi pangkatnya adalah Muhammad Rasulullah. Jadi yang menyuruh tadi pangkatnya namanya Allah, yang disuruh tadi ngarannya atau namanya adalah Muhammad. Siapa tadi? Itulah aku. Ketika aku menyuruh, maka namaku adalah Allah. Yang kuperintah tadi bernama Muhammad. Nah, jadi yang memerintah duduk itu Allah namaku tadi. Yang berduduk tuh Muhammad pangkatnya atau kekasihku. Jelas salah tuh kawal lama minandui. Nah, yang memerintah tadi aku yang memerintah. Nah, aku yang memerintah. Siapa namaku? Nah, ketika kepada diri kita contoh sederhana. Nah, jadinya ke sawah, yang menyuruh ke sawah tadi itulah yang bernama Allah. Yang tulak ke sawah itulah Muhammad. Kawalah maminandui. Yang menyuruh menyadap karet itu Allah namanya. Yang menyadap karet itu Muhammad orangnya. Nandulah yang menyuruh merawai mencari iwak itu nah Allah namanya. Yang merawai itu Muhammad orangnya. Pinanduka kada pinandungin itu nah iya. Mana lagi kenapa Tuhan mana Tuhan nama pulang. Nah, yang menyuruh masang luka tuh itulah yang bernama Allah. Nah, yang memasang luka tuh Muhammad orangnya. Yang taat kepada Allah itulah Muhammad orangnya tadi. Yang menyuntan luka orang siapa ngarannya Bek? Nah, iblis. Nah, tahu deh iblis. Nah, yang berbuat baik dan buruk Allah. Ketika mengambil luka orang, mengambil ringgi orang itu iblis. Nah, geluruk pulang perut tuh. Padah terus tuh masuk angin jadinya. Nah, padahal angin itu bukan masuk dasar di dalam juga angin tadi keluar masuk. Nah, jadi yang menyadap karet tadi itulah Muhammad, yang menyuruh tadi adalah Allah. Mana orangnya aku tadi itu nah pinandul aku. Kalau pinandul aku ya lampu padam-padam aja ada menyala-nyala aja. Nah, kada jadi siaran langsung ungut-ungut aja raset nunggu. Nah, ada jadi siaran langsung
Nah itulah kehendakku jar Tuhan. Nah rupanya Tuhan tadi kehendak. Nah, Tuhan tadi kehendak. Nah itulah kehendakku nang terjadi tadi. Nah, kehendakku nang terjadi. Nah, jadi takdir baik dan buruk tadi itu bersumber daripada aku. Akulah nang menentukan. Nah, kau hendak ranjakan jukung muka sedang tunggu ranjakan. Nah, engkau tanggung jawab. Nah. Siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenalku. Nah, siapa yang akan mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa mengenal diriku, maka akan mengenalku. Nah, diriku tadi, ketika aku menyuruh, itu namaku adalah Allah. Ketika diriku mengerjakan sesuatu, maka bernamalah diriku Muhammad tadi. Nah, jadi Muhammad dan Allah siang dan malam berkasih-kasihan. Nah, kada pernah putus-putus Allah memuji Muhammad, Muhammad memuji akan Allah. Karena ada engkau Muhammad, kata Allah, maka ada aku. Karena ada engkau ya Allah, maka ada aku, jar Muhammad. Nah, jadi Allah dan Muhammad karena adanya aku. Muhammad dan Allah itu nah adanya karena adanya aku. Kalau kada ada aku, kada ada Muhammad. Kalau kada ada aku, kada ada Allah. Nah, bubulik pulang jar kisahnya tadi. Nah, cari seorang itu arat benar jarnya. Nah, kada kenal aku, maka sia-sialah ma'rifatmu tadi. Nah, belarut kayak kita nih lampu padam juga. Nah, jukung belarut tapi jaga jukung masing-masing. Jangan ngurus jukung orang. Ya, jukung orang aja yang diurus. Nah, Pak, akhirnya tabrakan. Kalau engkau sudah marifat dengan Tuhanmu di tempat sunyi, di tempat ramai tadi, hendaklah engkau selalu mengingat Tuhanmu tadi. Taat dengan Tuhanmu. Nah, ya Tuhanmu merimba tadi. Nah, merimba ya asik situ kalau tahu urusan siapa-siapa. Sampai waktunya jadinya bulik. Nah, misalnya sejam kayaknya merimba setengah jam ya anak bulik-buliknya. Nah ini susahnya orang beraja tadi ya, lain beraja manusia jar bosnya kada jam 12 nih kada naik nih ya. Hah mun beraja lawan Tuhanmu tadi belajar lawan akunya lapo ini sarahku wajarnya. Namun kita beraja dengan manusia, nah makanya para wali Allah tadi inya mandiri, artinya kada tergantung dengan orang lain tadi. Amannya babus ngalih kita marifat lawan Tuhan tadi. Musi aku tadi jadinya aku nak bulik, aku nak berabah. Nah iya, seorang begawe di kantor. Nah, paksa menyesuaikan tuh. Nah, tapi aku tadi bijaksana tadi. Nah, mun engkau tadi betuhan raja di raja tadi, ketika masang tampirnya pasang Nah, pasang situ. Nang nyuruh masang tadi Allah, nang masang tadi Muhammad, tak pasangnya. Pinandonya orang nang mana Allah, nang mana Muhammad. Lain gitu. Nang menyuruh memasang Allah, nang memasang Muhammad. Nah, jadinya pasang. Nah, nyuruh masang Allah, nang masang nih Muhammad. Pinandukah nang mana Allah, nang mana Muhammad. Kada pinandu nang itu, nah iya. Kada pecah ngerti. Nah, si manusia tadi jahirnya Muhammad, rohaninya Allah. Itu kalau semua untuk hari ini, malam ini yang bepekerjaan itu Muhammad, yang nyuruh bekerja, yang nyuruh begawi, nah, itulah Allah. Yang menggawi adalah Muhammad pinandulalak. Yang menyuruh begawi, yang menyuruh berbuat itu Allah. Yang membuat, yang mengerjakan, yang melakukan pekerjaan tadi itu Muhammad. Ngarannya mana orangnya? Jadinya minum. Nah, menyuruh minum tadi Allah, nang minum nih Muhammad. Pinanduka orang kada lah. Hah. Kada pinandung itu nah, iya. Nah.
masih mencari si A si B juga, nah makinnya itu hijab. Ih, pian Habib ke lain kan, nah apa nang itu diurus. Minta kerja sampai ke Tuhan. Engkau di dunia aja dimuliakan orang, engkau di akhirat celaka. Nah engkau cari itu Tuhanmu nang bernama Allah. Engkau kada pinandu Allah kayak apa? Nah engkau sudah pinandu Allah, nah engkau pinandu Muhammad. Muhammad itu datunya para habaib tadi. Engkau kada pinandulun Muhammad, nah kayak apa kisah? Engkau pinandulun Muhammad, nah sudah pinandu Muhammad, pinandu tolon Allah. Karena rupa Muhammad tidak lain daripada rupanya Allah. Masa engkau bulik ke manusia, manusia bisa apa? Menang kau garing, paling mau uruti sudah dalam kubur, kau lah nolong lagi, kada bisa lagi menolong. Betawasul kemana? Mendingan engkau betawasul dengan Muhammad, minta tolong lawan Allah. Bagi engkau nangan Allah. Kena, wahai guruku tolong aku, engkau kada betuhan kah? Kada kah? Maka engkau betuhan, minta tolong dengan Allah, minta tolong dengan Muhammad. Jadi Muhammad itu memberi syafaat kita baik di dunia dan di akhirat. Nih Muhammad memberi syafaat. Kada ada Muhammad mana ada kita? Yang dibedahkan Muhammad ini nampak kalau kada ada Muhammad mana ada kita? Nah, para kaidahnya mati. Lah mati itu habis empihan nah kita. Penyerap pulang kah? Nah, nih kisahnya pina naik juanya. Nah, jadi janganlah engkau mencari daripada selain Allah. Salah engkau. Engkau disuruh mengenal dirimu bukan lain daripada dirimu. Engkau mencari pangkat di dunia engkau dapat. Akhirat engkau celaka. Maka hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah. Hendaklah engkau meminta syafaat kepada Muhammad. Muhammad nampak iikungannya. Masih juga mencari lain pada Muhammad. Maripat nang apa? Sontoloyo aja aja siapa? Siapa nang calon presiden? Nah, Sontoloyo aja. Ada bahasa Jawa Sontoloyo. Orang kada kenal diri padahal orang Sontoloyo. Kalau orang Banjar juga bisa tampuk lawan bubungulnya. Orang Banjar nyawa aja sudah tahu nyawa. Orang Banjar tahu di nyawa. Tahu di aku tadi. Apa tuh? Maka hendaklah engkau mentaati Allah, hendaklah engkau mencintai Muhammad. Nih Muhammad dicintai, Muhammad dikasihi, Muhammad disayangi. Jangan engkau sakiti hatinya. Ada kalau Muhammad ini bisa hati nih, hati Muhammad. Nah, cintai, kasihi, sayangi Muhammad. Jangan Muhammad nih engkau durhakai, tahukah durhakai? Di Muhammad dibawa mencuntan, mencuri dan lain sebagainya, berbohong dan lain sebagainya. Itu khianat dengan diri Muhammad. Khianat dengan Muhammad tadi. Itu diri kada amanah, diri kada abdi lawan Muhammad. Nah, ke itu tuh berselawat Allahumma sholli ala Muhammad. Congkong-congkong Muhammad nampak Muhammad, kada melihat di hadapan nyawa, di muha nyawa berhadapan kada melihat jualan Muhammad. Karena minggu depan kita membaca selawat lah. Malam ini kisah itu barang dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nampak Muhammad maka kada melihat. Yang menyebut nama Muhammad tadi siapa? Allah. Mana Muhammadnya? Nih yang menyebut Allahumma sholli ala Muhammad. Yang menyebut nama Muhammad itu Allah. Yang memerintah menyebut tadi adalah Allah. Yang disebut tadi adalah Muhammad. Sama tadi. Nyawa kemana? Yang ditanya nyawa, yang menjawab aku. Yang ditanya nyawa, yang menjawab unda. Nyawa kemana tadi? Unda makan. Kada ada nyawa makan. Adalah yang ditanya orang Banjar kayak ini. Nyawa kemana tadi? Nyawa kepuhmaan. Ada danya nyawa kepuhmaan. Pastinya menjawab aku kepuhmaan atau unda kepuhmaan tadi. Adalah nyawa menjawab lagi nyawa kepuhmaan. Ya nah itu salah tuh orang kadang ngerti nyawa tuh orang ngerti nyawa aku jadinya nang kepuhmaan tadi aku kepuhmaan. Nyawa kemana lak? Nyawa orang mana lak? Nyawa orang mana? Nyawa mulai mana? Mulai pelantau jadinya. Nyawa
adalah nyawa menjawab. Nyawa menjawab, lalu ujar nyawa tadi menjawab. Nah, ketika nyawa ditanya, hai nyawa, engkau dari mana? Kadada nyawa menjawab, hai nyawa. Nah, dia pulang, nyawa berasal daripada Allah. Aku tuh, kata nyawa, berasal daripada Allah. Aku tuh berasal daripada Allah. Hai nyawa, engkau dari mana asal? Aku dari Pelantau, caranya. Pasti nyawa tadi menjawab, aku. Karena ada laginya bebulik nyawa. Nah, ada gitu, sudah nyawa tuh sudah esa tadi kembali kepada aku. Nah, maka nampak benar nyawa tadi. Bila nyawa kadada, nah, jadi nyawa meliputi seluruh batang tubuh tuh nyawa. Nah, wujud dah masuk nyawa pada. Nah, tapi nyawa itu hanya 7 sifat, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama besar kalam. Padahal wujud ini termasuk nyawa. Nah, cuma nyawa tadi, wujud ini termasuk dalam hayat. Nah, ya pelak, paham aja lah lak. Nah, yang nyuruh makan, yang nyuruh duduk tuh Allah lah, kayak yang duduk tuh adalah Muhammad orangnya, pinanduk ah. Nah, jangan pinandu ngarannya aja Muhammad Allah orangnya kada tahu. Nah, ini julak mana orangnya? Kada tahu julak. Nah, iya ya apa? Hendak mengetahui ini suwanang, hendak mengetahui julak aja kada tahu. Nah, jadi julak itu penuhannya ajar orang tua tu bahari ya, penuhannya. Nah, jadi yang memerintah tuh adalah Allah, yang mengerjakan adalah Muhammad. Nah, nampak kepada diri nyawa. Kalau kita membahas lagi bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum, pas mati di tengah jalan. Nah, berjalanan terus. Nah. Ya Pak, masih lanjutkah? Ngantukkah? Sudah kayak apakah? Nah, siapa pasti? Jadi kita kembalikan semuanya berasal daripada Allah. Jadi apapun baik dan buruk bersumber daripada Allah. Nah, apapun bentuknya, dirimu tuh tidak lain daripada kenyataan Allah, daripada Allah. Makalah nyatalah ketika kita berpekerjaan, itulah Muhammad. Yang menyuruh kita berbuat adalah Allah. Makanya ahli sunnah wal jamaah, makanya kita tadi umat Islam hanyalah taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Jadi kita tuh hanya wajib taat kepada Allah dan Muhammad tadi. Jadi yang kita ikuti adalah Muhammad, yang kita taati hanyalah Allah. Jadi pedoman kita hanya dua, yang kita taati perintahnya hanyalah Allah. Kemudian yang kedua, pedoman hidup kita adalah Muhammad. Jadi apapun perbuatan kita yang berbuat tadi, yang melakukan perbuatan amal ibadah, itulah diri kita yang bernama Muhammad, yang memerintah itu tidak lain daripada Allah. Jadi keduanya berasal daripada Allah. Nah, yang nyata ini adalah berasal daripada Allah senyata-nyatanya, diri tidak lain daripada Allah. Nah, dan untuk Allah pula diri ini ada tadi. Nih, untuk Allah diri ini ada ketika dirinya berpekerjaan tuh Muhammad. Ketika diri disuruh, nang menyuruh tadi adalah Allah. Dan untuk Allah pula diri ini akan kembali. Jadi asalnya daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Nah, jangan kembali kepada yang lain, kembali kepada makhluk, tapi diri kita hendaklah kembali ke asal. Nah, jadi hendaklah diri kita mengembalikan ke asalnya tadi. Nah, kira-kira cukup sampai di sini dulu.
salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf, mohon kehilapan dan keredaannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.